Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas koneksi antar materi modul 1.4, tujuan pembelajaran, memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dengan menyusun langkah-langkah strategis yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif diartikan sebagai perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dapat diterapkan di sekolah. Mengubah budaya positif di kelas caranya dengan mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai dengan visi dan misi sekolah. Setiap perilaku murid di sekolah memiliki alasan tersendiri kenapa murid itu melakukan hal tersebut, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, di antaranya 1. Kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, hobi, dan interaksi dengan teman maupun orang tua. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, atau disebut dengan penerimaan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Sehingga guru mampu menjadi manajer untuk mengelola posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah maupun di kelas. Segitiga restitusi dalam melatih dan membimbing nilai kebajikan untuk muridnya dengan tujuan keberpihakan kepada murid sesuai kodratnya, dengan ditunjang dari nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik sesuai visi guru penggerak, menjadikan individu berkompetensi profil pelajar Pancasila yang peduli lingkungan dengan prakarsa perubahan mewujudkan murid yang berkompetensi religius dan gotong royong. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul budaya positif, dan adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Selama ini, saya hanya menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau dan membuat merasa bersalah ketika di kelas. Namun, ketika mempelajari posisi kontrol guru di modul 1.4, ternyata posisi kontrol yang ideal bagi seorang wali kelas ternyata adalah posisi manajer sebagai pelindung dan pembimbing bagi muridnya dalam mewujudkan proses belajar yang berkualitas, yang bersumber pada motivasi internal murid dengan memperhatikan kebutuhan dasar murid. Dengan mengumpulkan riwayat belajar dari pertanyaan pemantik maupun berkolaborasi dengan orang tua murid, kemudian membuat kesepakatan keyakinan kelas dengan tujuan membina kesadaran paradigma positif murid untuk mewujudkan nilai kebajikan yang universal melalui mufakat di kelas. Dalam penerapannya keyakinan kelas, maka diperlukan segitiga restitusi yang terdiri dari: pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tujuannya untuk minimalisir masalah yang dilakukan murid dan membimbingnya ke hal yang benar tanpa merusak hubungan antara guru dan murid. Hal menarik di luar dugaan saya ketika melakukan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi, yaitu merekam video kegiatan murid, kemudian di setiap kejadian saya analisis. Ternyata masih banyak murid yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Di antaranya, murid mengeluarkan baju, sering jungkit-jungkit meja, dan belum bersungguh-sungguh dalam berdoa.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4, saya menyadari saya belum terampil dalam mengontrol diri dalam melayani murid dan tanpa disadari belum maksimal dalam menstabilkan identitas untuk mendinginkan situasi dengan menyatakan individu murid tidak sendiri yang pernah melakukan kesalahan. Adapun posisi pemantau dan membuat merasa bersalah ternyata dampaknya malah memperburuk keadaan dengan menurunkan kepercayaan diri murid, merusak hubungan antara guru dan murid, dan mematikan kreativitas murid, sehingga belum terwujud motivasi internal murid dalam mewujudkan nilai kebajikan di kelas. Setelah mempelajari bagaimana cara memposisikan diri pada posisi manajer, ternyata sangat memberikan dampak yang baik. Namun, perlu kesabaran karena perubahannya tidak terlalu signifikan, karena murid masih di posisi menilai atas perubahan paradigma baru yang terjadi ketika guru melakukan perubahan sikap. Untuk hal perbaikan, efeknya bukan hanya pada murid memiliki kontrol sikap positif, tetapi diri saya sebagai guru pun harus terus belajar dalam mengontrol diri untuk melayani murid jika mengalami permasalahan di kelas maupun di sekolah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Ketika memulai penerapan konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah, ternyata perlu ekstra dalam penerapannya karena efek perubahan sikap murid belum tampak drastis nilai kebajikannya. Namun, dengan keyakinan bahwa hal baik akan berbuah baik, dengan terus menerapkan kebiasaan baik, ini dengan modal sabar dan tekun melakukan pengulangan strategi, ternyata hasil respon murid pun baik. Kemudian diperlukan dukungan semua warga sekolah dengan cara kolaborasi, selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua murid. Ada suatu kegiatan yang menarik sekali ketika murid mengatakan mereka lebih menyukai hal baru yang saya terapkan, dengan pernyataan bahwa kegiatan ini sangat menyenangkan ketika karya murid dihargai, berasa terlindungi ketika berkomunikasi dengan guru untuk memecahkan suatu masalah, dan solusi yang mudah dimengerti oleh murid. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat menerapkan hal tersebut ada suka dukanya. Namun, demi keberpihakan kepada murid untuk mewujudkan nilai kebajikan, ternyata respon murid sangat baik dan tertantang ketika bisa melakukan hal tersebut. Saya berharap kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam menata sikap dan penampilan, karena saya teladan yang kontekstual dilihat oleh murid dengan keteladanan pribadi guru sebagai posisi kontrol manajer. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Pada saat melakukan penerapan konsep tersebut, yang saya sangat merasa harus memperbaiki adalah paradigma yang selama ini diterapkan berupa hukuman dan konsekuensi di sekolah yang masih keliru dalam penerapannya, dan menghilangkan hukuman dengan mengajak murid berdiskusi atas keyakinan nilai kebajikan yang murid pahami dan bagaimana cara mengganti perilaku yang menyimpang yang telah dilakukan murid menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Selain itu, penetapan keyakinan kelas maupun di sekolah sebaiknya lebih diutamakan agar murid benar-benar meyakini keyakinan kelas yang telah disepakati serta konsekuensi yang benar-benar sudah disepakati oleh murid ketika kegiatan pembelajaran di awal tahun ajaran baru. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini?
posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya. Sebelum mempelajari modul 1.4 agar kelas kondusif, yang sering saya lakukan adalah posisi sebagai pemantau dan posisi sebagai membuat merasa bersalah. Inilah paradigma yang saya gunakan sebelumnya untuk minimalisir kelas yang tidak kondusif dan efektif ketika penerapannya. Namun, setelah mempelajari modul 1.4 ini, ternyata ada pengalaman murid yang tidak bermakna ketika belajar, hubungan yang kurang harmonis antara guru dan murid, serta dapat mematikan mental dan kreativitas murid karena tujuan belajar. Murid motivasinya berasal dari rasa takut. Sehingga motivasi yang digunakan murid hanya motivasi eksternal. Hasilnya, belajar yang didapat murid tidak permanen. Padahal motivasi internal sangat baik dalam mengembangkan kecerdasan murid dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkannya namun tidak runut, dan ada kalanya hanya beberapa tahap saja yang nampak. Namun, bila diambil rata-rata, yang sering saya terapkan adalah tahap 2 dan tahap 3, yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Saya lakukan tahap kedua ketika teguran dan nasihat yang saya berikan tidak diikuti, dan ketika proses belajar mengajar berlangsung. Namun, murid tidak ada itikat untuk merubahnya, sehingga saya mengambil posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Sedangkan ketika saya menerapkan tahap ketiga saat melakukan tahap penilaian sumatif maupun diskusi kelompok, sehingga saya menanyakan keyakinan dan saya mengambil posisi kontrol pemantau. Hal ini saya lakukan sebelum mempelajari modul ini. Sekarang, berdasarkan hasil belajar modul 1.4 dan evaluasi pengalaman mengajar, saya mencoba memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat sebelumnya dengan menstabilkan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian memanggil murid ke kantor dengan tujuan agar murid tidak merasa malu dan terhakimi atas apa yang dia perbuat, karena masalah ini bagian dari proses belajar murid. Namun, harus menjaga mental murid agar stabil dengan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Dari beberapa pelajaran dari modul 1.1 sampai 1.4, maka yang berkesan bagi saya yang menjadi rujukan adalah modul 1.4, karena berhubungan dengan interaksi antar manusia yang baik dan benar, dengan penempatan nilai, peran, diri sebagai teladan bagi murid. Serta bagi saya, teori segitiga restitusi tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, namun di masyarakat pun menurut saya sangat efektif. Dalam hal ini bukan berarti modul 1.1 sampai 1.3 tidak penting di setiap modul memiliki kapasitas yang penting, saling berkaitan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah sebagai modal menjalankan tupoksi saya sebagai pengajar. Semua modul 1 bagi saya adalah komposisi yang tepat dalam mewujudkan keberpihakan saya kepada murid dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru, visi guru dengan prakasa perubahannya, dan budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.